Di media sosial, pria ini chatting dengan 20 gadis pada waktu yang sama. Ketemu cewek baru. Ia akan mengubah informasi pribadi. Berdasarkan informasi yang diposting gadis itu, menyamar sebagai pangeran impian mereka. Untuk mencapai tujuannya. Suatu hari, melalui media sosial, gadis mengenal seorang pria cacat. Beberapa hari kemudian, ia jatuh cinta dengannya. Gadis yang melihat telepon tersenyum polos sepanjang hari. Agar menunggu pesan dari Yuno. Ia nggak tahu ia cuma mangsa. Dan dia adalah mangsa terbodoh. Mereka dengan cepat berkencan. Gadis sangat senang. Dia melihat hak tinggi barunya. Buka bagasi mobil untuk orang cacat. Berkendara sendirian ke titik pertemuan. Dia melihat Yuno persis seperti yang dia bayangkan. Pria cacat tapi tampan. Ia sangat bahagia. Tak disangka, Yuno bisa berdiri. Gadis ketakutan berteriak. Yuno mundur beberapa langkah lagi. Ia menjelaskan ia tak berniat yang buruk. Ia menyukainya. Tak disangka, gadis itu percaya pada kata-katanya. Ia berpikir bahwa Yuno benar-benar takdirnya. Ia bukan orang buruk. Bolehkah aku memelukmu? Dia meninggalkan semua pertahanannya. Dan mencium Yuno. Kemudian mereka berdua datang ke kamar kumuh. Dan bercinta. Saat gadis itu bangun, Yuno sudah meninggalkan. Biarkannya di hutan belantara. Dia bahkan mencuri HP-nya. Bahkan melemparkan kursi rodanya ke lereng gunung. Ia berteriak yang keras. Tapi tempat yang liar kayak ini. Tak siapapun. Jadi dia harus menyeret dirinya sendiri. Mencari mobilnya. Setelah 6 jam mencari. Ia melihat mobil. Kemudian dia pulang sendirian. Setelah itu, dia harus istirahat sejenak. Tapi masih rindu Yuno. Dan coba mencari cara agar hubungi dia lagi. Bertanya ia mengapa membuang kursi rodanya. Yuno bikin rencana. Mengajak gadis keluar. Hari itu aku mencarimu untuk waktu yang lama. Mencari di mana-mana. Kemudian aku pergi ke tempat parkir tetapi hanya melihat mobilmu tetapi bukan kamu. Kamu pulang aman, kan? Mungkin kita adalah takdir. Kamu harus dihukum. Aku mau bertemu KM lagi, aku mau minta maaf. Siapa sangka gadis itu bisa dibodohi dengan mudah. Gadis lugu pergi ke titik pertemuan sendirian. Saat ia ke sana, tiba-tiba, pintu tertutup. Gadis itu dengan cepat mengirim SMS menanyakan Yuno sedang di mana. Tapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba HP kehilangan sinyal. Bahkan tidak bisa menelepon ambulans. Banjingan. Tak ada cara yang lain. Gadis itu harus mencari jalan keluar di mana-mana. Tapi sekarang gadis itu benar-benar sial. Kursi rodanya tidak bisa berjalan. Gadis itu dengan enggan duduk di tanah. Ia mencoba menarik kursi roda keluar dari gang. Tapi gagal. Setelah beberapa kali mencoba, kursi roda tidak bisa bergerak. Jadi gadis itu harus merangkak untuk mencari bantuan. Kemudian, ia putus asa. Dia berteriak memanggil Yuno. Tak disangka, Yuno muncul. Dan gadis itu sekarang menyadari keseriusan masalah tersebut. Tapi ia masih mau Yuno menjelaskan. Kenapa hari itu kau tinggalkanku? Yuno berkata ia cuma bercanda. Cuma ingin melihat penampilan yang menyedihkan kamu. Sampai Yuno menutupi kakinya dengan kanvas. Saat itulah gadis itu menyadari Yuno adalah orang yang mesum. Tapi Yuno tidak menyakitinya. Dia cuma menarik kursi rodanya aja. Tinggalkan dia sendirian di sini. Gadis berteriak yang keras. Tapi tak ada siapapun di sini. Tanpa duga. Tidak siapapun yang tahu dia terjebak di sini. Untungnya, saudara perempuan saya memiliki lokasi di ponselnya. Di tempat terakhir di mana sinyal hilang.
Akhirnya, mereka juga bisa mencarinya. Tapi perburuan Yun-Oh belum berakhir. Aku ingin bertemu denganmu. Gadis cacat bertemu pacarnya secara online untuk pertama kalinya tapi udah bercinta dengannya. Kemudian ditinggalkan di hutan belantara. Tapi ia tak takut. Masih tenggelam dalam cinta. Gadis itu mengajak Yun-Oh keluar. Tanpa diduga kali ini dia ditinggalkan di rumah kosong. Untungnya, saudara perempuan dan temannya menyelamatkan dia tepat waktu. Setelah mengetahui teman sahabatnya ditipu, Kim Som menggunakan aplikasi buatannya. Temukan ide Yun-Oh dengan cepat. Kim Som mengetahui bahwa Yun-Oh benar-benar pandai berbicara. Para gadis yang pernah mengobrol dengannya sangat semangat saat mengobrol dengannya. Dia seperti cacing di perutmu. Ia bisa menduga kamu mau apa. Saat gadis bertanya Yun-Oh, mengapa menggunakan media sosial? Jawabnya bikin dia tersentuh. Dia menjawab bahwa dia berharap menemukan seseorang yang memahaminya. Pahamku. Kim Som tiba-tiba sangat tertarik padanya. Ketika datang ke hal-hal sulit dalam hidup, dia juga sering menemukan solusi. Hari itu Kim Seon sedang di jalan, melihat kucing liar terengah-engah. Dia bertanya pada Yun-Oh apa yang harus dilakukan. Yun-Oh segera menjawab, menyuruh Kim Som melakukan hal yang ia mau. Aku mendukungmu. Pikiranmu selalu benar. Semangat, ya. Jadi Kim Som meletakkan handuk di tubuhnya, lalu membunuhnya. Dia menceritakan hal ini kepada Yun-Oh. Dia bertanya apakah itu benar. Apakah Yun-Oh merasa dia adalah cewek yang jahat? Bukan, bukan. Kamu memang baik. Aku tahu kamu mau membantu kucing itu bebas dari rasa sakit. Ternyata, Kim Som bukan orang yang biasa. Sejak kecil, dia menderita autisme. Dia mengalami kesulitan komunikasi. Sejak kecil, ibunya menyuruhnya. Saat orang mengalami kesulitan bernapas, wajah akan berubah menjadi ungu. Dia menganggap ibunya sebagai percobaan. Dia gunakan tali untuk mencekik ibunya. Apa sih? Aku ingin mencoba apakah wajah Mama akan menjadi ungu. Bolehkah aku mencoba lagi, Mama? Kenapa perilaku gitu kepada Mama? Percakapan tadi bikin Kim Som merasa ia menemukan cowok yang cocok. Kim Som memutuskan bertemu Yun-Oh. Tanpa diduga, dia baru saja sampai dan diseret masuk. Dia mencoba berjuang. Tapi itu semakin ia memukulnya lebih keras. Pesona banget loh. Dalam bahaya, Som menggigit telinganya. Ketika dia kesakitan, dia buru-buru melarikan diri. Tapi pria ini sudah mempersiapkan semuanya. Ia tak bisa kabur. Jadi ia buru-buru lari ke toilet. Yun-Oh mencarinya di mana-mana, tapi tak bisa menemukannya. Ia cuma bisa meninggalkan. Siapa sangka Kim Som hanya menghela nafas lega. Kemudian kepala Tungku keluar dari bawah. Jancok, ternyata kamu bersembunyi di sini. Keluarlah. Cepatlah. Dia menarik pintu. Wajah sesat yang mengerikan. Ia menyeret Kim Som keluar. Tapi lalu, dia meninggalkan. Kim Som dengan tenang berjalan di belakang. Saat ini 3 pria telah masuk ke sini, menyaksikan adegan ini. Ya ampun. Yun-Oh merayu 2 gadis sekaligus secara online, lalu berkencan dengan mereka. Setelah menikmatinya, dia akan membunuh mereka. Bahkan seorang wanita berusia 30-an, dia tidak menyerah. Dia udah membunuh banyak cewek. Di dalamnya, ada cewek yang belum pernah keluar. Hanya suka mengobrol secara online. Tapi hanya beberapa hari, Yun-Oh membuatnya jatuh cinta padanya. Bikin ia tersenyum yang bodoh sepanjang hari. Menunggu pesan darinya. Tapi pria itu, triknya tidak seburuk itu. Seperti gadis ini. Foto profilnya adalah kembang api.
Yuno juga berubah menjadi foto yang sama. Ia mencari informasinya. Ciptakan kebetulan yang romantis. Hal yang terpenting adalah IQ. Dan penampilannya luar biasa. Dia selalu tahu apa yang kamu pikirkan. Dan selalu ada cara untuk membuatmu bahagia. Gadis-gadis semua merasa sudah bertemu takdirnya. Kencan pertama, gadis ini mabuk. Kayaknya dia bersiap untuk melakukannya dengan dia. Tapi ia tak tahu ia adalah pembunuh yang mesum. Ternyata Yuno memperhatikan gadis ini. Karena dalam pertemuan itu, ada seorang profesor yang menolak proyeknya. Tahu hubungan antara profesor dan gadis itu gak biasa. Jadi ia buat rencana. Memanfaatkan gadis itu untuk memikat profesor ke lokasi konstruksi yang ditinggalkan. Saat ini, sang profesor masih senang. Ia menantikan kencan yang manis. Tiba-tiba, tertangkap oleh orang asing. Jangan begitu. Tak berapa lama, mangsa baru muncul. Dia menemukan dirinya dan gadis itu sangat mirip. Hobi mereka bersama. Jadi dia mendekati dan menggodanya. Gadis itu dengan lembut melepas bajunya Yuno. Menatapnya dengan penuh kasih. Tapi lalu, Yuno mengenakan baju di kepala gadis itu. Setelah ragu sejenak, Yuno berubah niat. Lepaskan baju dengan lembut. Mungkin dia pikir dia telah menemukan cinta sejati. Lagi pula, hanya orang mesum yang bisa memahami mesum. Mereka sangat bahagia. Yuno kemudian dengan cermat memasak sarapan untuk Kim Som. Tapi ia berkata, kata-kata lain bisa dihafal salah. Tapi pesan yang dikirim dan dihapus orang, tidak bisa melupakannya. Yuno terkejut. Karena dia pergi ke server tadi malam. Menulis perasaan darinya. Aku menunggu. Dia juga segera membatalkan server. Kim Som melihat server sedang down. Dia menduga ini dilakukan oleh Yuno. Ialah insinyur perangkat lunak. Jadi hanya dengan beberapa langkah, ia dapat memulihkan server. Lalu ia melihat pesan-pesan ini. Aku akan menunggumu, pria mesum. Semuanya ada dalam rencana Yuno. Hal yang terjadi di gedung itu bikin dia dipermalukan. Memaksanya untuk membunuh orang. Kim Som memiliki hambatan dalam cinta sejak kecil. Ini adalah pertama kalinya dia menyukai seorang pria. Dia tidak bisa menerima kecurangan Yuno padanya. Jadi ia mengajak Yuno ke rumah tempat mereka berencana untuk tinggal. Di video call untuknya. Aku sangat menyukaimu. Aku akan berpikir tentang hal ini. Saat Yuno mengaku melalui layar, tiba-tiba, sebuah tangan muncul dan menyilangkan matanya. Kemudian pisau memotong lehernya. Yuno ingin berjuang untuk melihat wajah si pembunuh dengan jelas. Tapi ia tak bisa melihat apapun. Cuma bisa merangkak di lantai. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu tersisa untuk hidup. Di saat-saat terakhir, dia masih mengaku pada Kim Som. Aku menyukai kamu. Tolong ulangi lagi. Tapi dia tidak mengharapkan orang yang membunuhnya. Itu gadis yang dia cinta. Panggilan video sebelumnya. Sebenarnya, Kim Som mempersiapkannya dulunya. Kenapa Kim Som mau membunuh Yuno? Mungkin karena cinta. Masalah ini hanya orang mesum bisa pahamnya. Film mengingatkan kita. Berhati-hatilah saat mengobrol online. Jangan bertemu orang asing.